Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, gimana kabarnya? Kita doa dulu ya. Seperti halnya rutinitas kita sebelum kita taklim, kita doa bersama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, nasrun minallah wa fathun qarib. Kita tetap membaca yaitu kitab Ahkamul Ibadah fil fikih Islami, hukum-hukum ibadah dan tata cara ibadah dalam perspektif hukum Islam. Kita ketahui bersama ini adalah salah satu diktat dari kampus Al-Azhar yang ada di Tafahnal Ashraf, yaitu yang dikarang oleh Dr. Jamal Dasuki dan Dr. Ramadan Abdullah As-Sawi. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang apa saja yang membatalkan wudhu atau manawaqidul wudhu. Lalu apa sekarang yang kita bahas? Alladzi yajibu lahul wudhu. Hal-hal apa saja yang mewajibkan kita berwudhu? Wudhu pada dasarnya tidak wajib, tetapi ibadah yang mau kita lakukan itu mewajibkan kita berwudhu sehingga hukum wudhu itu menjadi wajib. Lalu ibadah apa saja yang menjadikan kita wajib wudhu? Yang pertama dikatakan di sini as-sholah. Apabila kita sholat, baik itu sholat apapun, termasuk sholat wajib itu atau sholat fardu yang kita kenal itu dalam sehari 17 rakaat. Yaitu apa? Yaitu isya, subuh, duhur, asar, kemudian maghrib, maka ini wajib wudhu. Kemudian yang sunnah itu diantaranya ada kalau malam dimulai dari malam hari, yaitu sholat tahajud, kemudian sholat witir, kemudian sholat qobliyah subuh, kemudian sholat qobliyah duhur, sholat duha dulu begitu ya. Baik itu duha isyraq maupun duha jam 8 maupun duha jam 11 itu wajib wudhu. Sholat qobliyah, sholat ba'diyah duhur, baik itu qobliyah maghrib atau ba'dal maghrib atau qoblal isya atau ba'dal isya atau witir sebelum kita tidur, maka itu wajib berwudhu. Ataupun sholat yang jarang kita lakukan apabila ada contoh sholat sebab itu sholat tahiyatul masjid, itu juga wajib berwudhu. Sholat yang hukumnya fardu kifayah itu maknanya kalau kita fardu wajib, tapi kalau sudah ada yang lakuin tidak wajib bagi kita. Sholat apa? Sholat jenazah, maka itu juga wajib berwudhu. Maka semua sholat ini wajib berwudhu. Maka tidak sah sholat seseorang yaitu tanpa kita berwudhu. Yang kedua, apa yang menjadikan ibadah itu sah kalau tentunya dengan wudhu? Yaitu seorang khotib. Seorang khotib pada sholat Jumat, yang kedua sholat Idul Fitri, yang ketiga sholat Idul Adha, yang keempat adalah sholat sholat istisqa. Maka itu semua sang khotib wajib wajib berwudhu, dalam keadaan berwudhu. Nah, kita studi kasus apabila hal-hal ini menjadikan wudhu seorang khotib, maka harus ada badalnya seorang khotib. Kalau imam sholat dia batal, maka harus ada badalnya seorang makmum menjadi seorang imam tatkala imam itu batal. Kita ambil contoh. Maka kalau seandainya ini ada seorang imam, kemudian ini ada makmumnya taruhlah banyak begitu ya. Maka ini kalau seandainya dia batal, maka imam ini langsung keluar. Bagaimana keluarnya? Yaitu membelah shaf, bukan memotong shaf. Kalau memotong shaf ini tidak boleh. Kalau membelah shaf ini boleh. Maka kalau itu seorang imam. Lalu bagaimana seorang khotib? Maka ini juga ada pengganti khotibnya tatkala khotib itu dalam keadaan batal. Oleh karena itu harus kita siapkan. Sehingga sholat pun dalam urutan shaf itu ada aturan mainnya. Yang pertama, seorang makmum yang di belakang imam disunnahkan adalah seseorang yang mana dia faham tentang ulum syar'i, faham tentang ilmu-ilmu syariat, faham tentang ilmu qiraatul Quran, tata cara membaca Al-Quran, faham tentang ilmu fikih, tata cara beribadah dalam perspektif Islam, tentunya khususnya dalam ilmu sholat itu tadi. Maka di shaf yang pertama ini, maka di sini adalah orang yang faham kalau imamnya batal dia wajib mengganti. Kemudian orang dewasa, shaf yang kedua orang dewasa, kemudian yang ketiga juga orang dewasa. Apabila ada orang dewasanya sudah habis, maka shaf selanjutnya adalah
anak laki-laki yang belum balik. Ini studi kasus juga. Apakah boleh sih, kapan sih kita diperbolehkan membawa anak laki-laki kita ke masjid atau anak perempuan kita? Kalau ulama mengatakan bahwasanya orang dikatakan boleh membawa anaknya ke masjid itu apabila anaknya sudah tamyiz. Apa kategori tamyiz? Yang pertama, bisa dikasih tahu. Kalau dikasih tahu, contoh begini, Dek, kalau nanti abang kalau waktunya sholat, abang jangan main dulu ya, kita sholat. Kalau sudah bisa dikasih tahu itu boleh. Setelah sholat dia main, tidak masalah. Jangan dilarang itu anak main, karena dunia bermain. Tapi di antara kita, kalau ada seorang sudah besar begitu, seseorang sudah besar, nggak bisa dikasih tahu, itu bukan berarti tidak tamyiz itu. Itu orangnya agak bandel aja gitu ya. Jadi kalau ini adalah orang yang tamyiz itu bisa dikasih tahu. Yang kedua, ciri-ciri tamyiz itu adalah, ini bukan balik, tapi tamyiz. Kalau ciri-ciri tamyiz yang kedua, dia sudah bisa sudah kalau di bayi-bayi sekarang itu toilet training begitu ya. Sudah bisa menahan pipisnya atau pupnya sehingga dia pup nanti sudah bisa ke kamar mandi. Maka anak semacam ini boleh dibawa ke masjid. Ustaz, sekarang kan ada pampers. Ini boleh nggak kita membawa anak kecil yang belum tamyiz tapi kita kasih pampers? Ini ulama mengatakan tidak dianjurkan. Kenapa? Kita ambil contoh. Kalau anak kita pup di pampers, betul di pampers, dipastikan rekat dan bagus, tidak mungkin bleber. Ini apakah boleh? Nah, ini saya kasih pertanyaan dulu sebelum menjawab ini. Seandainya ada anak kecil, kemudian pup, kemudian saya masukkan kantong plastik, saya ikat rapi betul, kemudian saya kantongin, kemudian saya sholat, boleh nggak semacam ini? Hukumnya nggak boleh, karena disebut kata ulama ini hamalatin najasah, membawa najis. Begitu juga kalau anak kecil kita gendong bawa pampers, kalau pampersnya ada kencing dan pupnya, itu hamalatin najasah, itu memegang najis. Oleh karena itu jangan dong. Oleh karena itu kita harus memahami, jangan egois, anak kita harus kita bawa ke masjid dan lain sebagainya. Ustadz, ini bagaimana kalau anak saya kecil, ini apakah kalau tidak boleh ke masjid, siapa dong? Kalau di rumah kita tinggal gimana? Istri saya ke masjid. Maka disunahkan oleh para ulama, wanita dalam keadaan, mohon maaf ini, wanita yang mohon maaf, jalannya, mukanya bisa menarik syahwatnya seorang laki-laki, maka disunahkan sholat di rumah. Tapi kalau wanita yang, mohon maaf, sudah sepuh, barangkali sudah, mohon maaf ini, bukan tidak ada daya tariknya. Memang beliau itu bukan daya tarik, tetapi sudah berwibawa begitu. Seorang ibu-ibu, maka dibaguskan ke masjid. Sebab di Masjid Nabawi itu ada babun nisa. Apa itu? Pintu khusus perempuan. Maknanya dulu ada perempuan yang masuk ke masjid. Ini maknanya bisa kita bisa kita lakukan. Kalau kita sholat, anak kita dijaga oleh ibunya. Ini bagaimana Ustadz? Berarti tidak bisa mendapatkan pahala sunnahnya orang berjamaah. Ibu-ibu kasihan dong. Caranya begini. Kita ambil contoh. Istri saya tentunya masih muda dong. Dan cantik. Sehingga bisa jadi menimbulkan, kalau hadirnya ke masjid, menimbulkan syahwat bagi orang yang mohon maaf, jelalatan begitu ya. Nah ini bagaimana dong caranya? Maka seandainya ini sholat subuh, maka istri saya tatkala adzan langsung sholat qobliyah. Saya tidak sholat dulu. Tatkala dia selesai, saya baru sholat qobliyah. Sholli sunnatan qobliyatan subhi raka'ataini adaan lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Istri saya ngikut. Apakah boleh? Boleh. Loh, antum ini kan bukan sholat subuh, tapi sholat qobliyah. Boleh hukumnya. Maka istri saya ngikut, kemudian tatkala salam, maka istri saya selesai sholat subuh, baru saya pergi ke masjid. Maknanya seorang istri di rumah, dia mendapatkan pahala dengan cara-cara model semacam ini. Maka ini boleh. Maka kembali kepada ibadah yang mewajibkan kita berwudu, yaitu diantaranya sholat. Yang pertama adalah shofnya imam, yang kedua shofnya seorang laki-laki tadi yang dewasa,
Bahkan kalau ada anak yang kecil sudah tamyiz dia belum khitan, maka dianjurkan di belakang. Sebab kalau laki-laki belum khitan, menurut para ulama qad ussof, maka seandainya walaupun dia sudah tamyiz, kalau ini ada seorang laki-laki dewasa kemudian ada anak laki-laki kecil belum khitan, kemudian ada seorang laki-laki, seolah-olah terputus softnya. Mohon maaf, karena anak laki-laki yang belum khitan, mohon maaf, di kemaluannya masih ada najisnya. Sehingga apa? Anak laki-laki ini dianjurkan yang paling belakang, baru yang belakang lagi seorang ibu-ibu atau wanita dewasa, baru yang belakang lagi anak perempuan. Oleh karena itulah di dalam Islam begitu indah agar supaya aturan ini dipakai.